pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, Pak Wamenlu, selamat atas amanah barunya. Para dirjen, mungkin juga ada sebagian para duta besar yang hadir, dan seluruh jajaran yang saya banggakan. Pertama, saya apresiasi kepada Menlu dan seluruh jajaran. Selama Menlu ini, Indonesia menempati posisi-posisi yang sangat bergengsi juga di internasional. Kalau nggak salah pernah juga setahun jadi masuk di Dewan Keamanan ya. Kemudian sekarang ini ASEAN di bawah kepemimpinan Republik Indonesia. Dan banyak lagi sukses-sukses lain yang saya lihat dari Kemenlu ini. Sekarang saya cuma ingin sampaikan masukan, posisi-posisi yang cukup bagus ini memang perlu dioptimalkan peran luar negerinya dari Indonesia ini. Karena Indonesia dilihat oleh luar itu wajahnya ada di Kemenlu. Aspirasi dan saluran masyarakat Indonesia juga kalau urusan luar negeri banyak direpresentasikan oleh Kemenlu. Yang pertama saya ingin sampaikan masukan. Di bawah kepemimpinan Republik Indonesia ASEAN ini, saya punya mimpi ASEAN ini gridnya itu naik, marwahnya itu bagus, perannya itu besar. Artinya posisi itu harus kita gunakan minimal. Di ASEAN ini masih banyak juga problem-problem yang harus Indonesia ikut serta. Umpamanya kita lihat di beberapa negara masih ada hak asasi manusia rakyat itu dipasung oleh pemerintahnya. Ada di Myanmar sampai sekarang kan belum berhenti juga penindasan terhadap minoritas. Begitu pula kita lihat umpamanya India. Saya tidak lihat India sebelum-sebelumnya seperti era sekarang ini sangat rasis terhadap penduduk Muslim. Kita dengar, mungkin kebenarannya bisa dilihat nanti, dicek. Ada masjid yang ratusan tahun dihancurkan, ada tindakan-tindakan yang tidak manusiawi begitu. Sementara kita di Republik Indonesia ini agama bukan hanya 2, ada 6. Semuanya kita jaga. Penduduk yang beragama sesuai dengan yang diakui oleh rakyat, apapun itu agamanya, kita hormati, kita jaga. Tidak ada mayoritas yang semena-mena dan tidak boleh juga ada minoritas yang pongah. Karena apa? Kebinekaan, kemudian persatuan dan kesatuan tetap harus kita jaga. Jadi saya berharap Indonesia juga tidak boleh diam tanpa bermaksud untuk mengintervensi kebijakan satu negara, tetapi kalau sudah nyawa taruhannya, anak-anak, perempuan, orang rakyat biasa, itu nyawanya terancam hanya karena beda keyakinan, hanya karena beda suku dan ras. Saya kira Indonesia juga tidak boleh diam untuk ikut tampil. Kemudian belakangan kita dengar ada gempa besar di Maroko, ada banjir di Libya. Saya kira Indonesia yang terkenal negara yang baik, dan kita juga kalau ada musibah semua kita selalu masyarakat internasional juga peduli. Saya kira ini juga harus kita tunjukkan sebagai negara sahabat. Yang keempat, Pak Wamenlu, ketika kita Komisi 1 ini keliling ke beberapa teman-teman di KBRI, banyak keluhan-keluhan. Mudah-mudahan di masa yang akan datang dengan pembahasan anggaran pada hari ini dan sebelumnya juga sudah kita bahas, tidak ada lagi diplomat kita yang asuransi kesehatannya cuma dibayar separuh. Mereka ke luar negeri itu bukan permintaannya, mereka melaksanakan tugas negara. Mereka harus dipenuhi. Umpamanya tempat tinggal yang sewajarnya, ya kita berikan, jangan dari gaji mereka pun juga harus diambil untuk melaksanakan tugas ini. Akhirnya nanti orang ditugaskan ke luar negeri itu
Nggak mau dia, ngapain saya harus bertugas luar negeri? Kalau gaji saya saja harus dipakai untuk kepentingan melaksanakan tugas ini. Jadi ke depan mudah-mudahan ini harus menjadi perhatian serius, menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Dr. Sukamta tadi. Saya termasuk ikut yang sangat prihatin kalau masih ada diplomat-diplomat kita, termasuk juga lokal staff itu harus ada penyesuaian menurut saya dengan keadaan dan situasi di negara mereka ditugaskan. Karena meskipun mereka lokal staff, mereka menunjang kerja dan kinerja para diplomat kita di sana. Maka kita negara dan representasi negara itu ada di Kemenlu dalam konteks ini. Harus hadir memperhatikan mereka secara semestinya. Saya kira itu Pak Ketua, 4 masukan yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya tidak masuk kepada anggaran, kalau anggaran sudah cukuplah pasti. Selalu saja setiap kita bahas anggaran, kurangnya sekian gitu. Saya tidak pernah berpikir, emang ini untuk apa? Yang kurang itu bagaimana cara memenuhinya? Itu bagi saya di Komisi 1 itu yang harus jadi fokus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.